Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan singkat dan detail tentang persyaratan untuk proses pembelian tiket penumpang kapal PT Pelni ya. Sedikit kami menginformasikan ya bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni akan kemudian mengintegrasikan sistem penjualan tiket dengan aplikasi Peduli Lindungi mulai dari tanggal 1 September tahun 2021. Nah, melalui kebijakan tersebut, Pelni hanya akan melayani calon penumpang yang sudah divaksin COVID-19 minimal dosis yang pertama ya, yang dapat dibuktikan dengan sertifikat vaksin yang ada pada aplikasi Peduli Lindungi ya. Baik, kami akan masuk pada pembahasannya ya. Pada poin pertama persyaratan pembelian tiket berbunyi bahwa pembelian tiket kapal Pelni wajib menggunakan nomor induk kependudukan untuk warga negara Indonesia atau nomor paspor untuk warga negara asing ya. Ini mulai dari bayi sampai dengan dewasa. Jadi poinnya adalah bukan hanya bayi, bukan hanya dewasa, tetapi juga berlaku untuk anak-anak walaupun tidak ada tiket anak ya. Jadi untuk bayi, anak-anak sampai dewasa ya. Sebagaimana yang kita ketahui, bayi itu untuk pembelian tiket penumpang kapal Pelni itu tidak lebih dari 2 tahun. Jadi bila anak Anda memiliki umur lebih dari 2 tahun, maka dia termasuk kategori anak, tetapi masuk pada tiket dewasa ya. Jadi harga tiketnya itu sama dengan harga tiket dewasa. Terkecuali bila anak Anda berumur di bawah 2 tahun, itu akan dikenakan harga tiket bayi yang relatif murah dibandingkan dengan harga tiket dewasa. Nah, pada poin ini kami akan sedikit memberikan gambaran. Untuk penumpang dewasa, Anda dianjurkan ya untuk kemudian menunjukkan nomor induk kependudukan yang ada pada KTP. KTP Anda menjadi syarat yang dianjurkan untuk kemudian diberikan kepada pihak travel ataupun pihak loket cabang agar bisa kemudian diproses pembelian tiketnya ya. Kemudian untuk bayi ini dapat menggunakan 3 dokumen yang sah ya. Pertama, bisa menggunakan kartu keluarga, kemudian bisa menggunakan akta kelahiran, dan bisa juga menggunakan KIA, kartu identitas anak ya. Bila Anda tidak memiliki ketiga dokumen yang kami sebutkan tadi, maka secara otomatis Anda tidak bisa melakukan proses pembelian tiket untuk penumpang bayi ya. Maka sebelum itu Anda harus melakukan berkas atau dokumen-dokumen terkait dengan hal itu, dan itu bisa dibuat di Dukcapil ya, di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil setempat yang ada di daerah Anda. Baik, kami lanjut pada poin yang kedua. Poin yang kedua ini tentang PT Pelni Persero hanya akan melayani calon penumpang yang sudah divaksin, dibuktikan dengan sertifikat vaksin minimal dosis pertama dari aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa PT Pelni hanya akan melakukan pelayanan pembelian atau penjualan tiket kepada penumpang yang memang penumpang tersebut sudah melakukan vaksin dan terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami hanya menyarankan ya, bagi Anda yang sudah divaksin, tidak ada salahnya bila Anda melakukan pengecekan ulang
di aplikasi Peduli Lindungi. Nah, aplikasi Peduli Lindungi ini Anda bisa download di Play Store atau di Google Play. Caranya gampang sekali. Saya yakin Anda juga sudah mengetahui bagaimana cara mendownload dan bagaimana cara menginstal, serta bagaimana cara melakukan pengecekan secara mandiri terkait dengan apakah data Anda sudah terdaftar di aplikasi tersebut ataukah tidak ya. Karena pihak travel ataupun pihak loket cabang Pelni ini hanya akan melanjutkan proses pencetakan tiket bila Anda sudah terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu gampang sekali, pihak travel ataupun pihak loket bisa memasukkan nomor induk kependudukan Anda, kemudian nama Anda, kemudian akan muncul keterangan apakah Anda sudah divaksin ataukah belum divaksin. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini berbunyi calon penumpang yang belum divaksin karena alasan medis ya dapat membeli tiket di loket cabang dengan menunjukkan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit pemerintah yang divalidasi oleh KKP. Baik, pada poin yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya. Untuk surat keterangan ini berlaku bagi para penumpang yang memiliki riwayat medis atau penyakit ya, seperti gula, kemudian darah tinggi dan sebagainya. Nah, di sini kami menghimbau kepada para calon penumpang kapal Pelni untuk tidak melakukan proses pembuatan surat keterangan yang dimaksud di klinik ataupun di puskesmas ya. Karena pada poin ini sangat dianjurkan, bahkan diharuskan ya, bagi para calon penumpang yang ingin membuat surat keterangan yang menyatakan dia tidak bisa divaksin, itu harus di rumah sakit pemerintah ya. Katakanlah misalnya di daerah Anda, katakanlah di Makassar, maka Anda harus membuat surat keterangan ini di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar ya. Kemudian bila Anda berada di Bau-Bau misalnya, maka Anda harus membuatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau. Intinya rumah sakit pemerintah ya. Selain itu, Anda juga harus membuat surat keterangan ini di rumah sakit yang divalidasi oleh pihak KKP. Nah, jadi bila tidak divalidasi oleh pihak KKP, maka secara otomatis surat keterangan yang Anda buat itu tidak akan diterima oleh pihak KKP. Baik, kemudian kita lanjut pada poin yang keempat. Pada poin yang keempat ini berbunyi calon penumpang diwajibkan tes swab RT-PCR atau rapid antigen di lab atau di fasilitas kesehatan yang terdaftar dengan Kementerian Kesehatan yang dapat dicek melalui link https seperti yang kami lingkari berikut ini. Nah, untuk penjelasan tentang poin yang keempat ini, di beberapa pelabuhan atau di beberapa kota kebanyakan yang menggunakan persyaratan rapid antigen ya. Nah, untuk rapid PCR sendiri sudah mulai jarang diberlakukan di beberapa pelabuhan atau kota, di mana ini bersinergi dengan turunnya level dari penanganan COVID-19, di mana level 4 itu turun ke level 3. Nah, dari itu maka persyaratan juga dimudahkan, dari tadinya menggunakan RT-PCR
sekarang menggunakan antigen. Walaupun demikian masih ada juga beberapa pelabuhan yang masih menggunakan PCR khusus untuk pelayanan kapal pelni ya. Untuk informasi yang lebih jelas, Anda bisa buka link yang ada pada tampilan video ini. Di situ sudah sangat lengkap sekali pelabuhan atau kota apa saja yang memberlakukan PCR ataupun yang memberlakukan rapid antigen. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan ataupun ada yang belum jelas pada video ini, Anda bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube kami, dan kami insya Allah akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, kami pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.